Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yefta Setiawan Krisgunadi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis 20 Juli 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang sudah kami lewati, dan terima kasih untuk hari baru serta hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum melakukan aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami datang kepadamu dan akan mendengarkan sabdamu. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami agar dapat memahami dan melakukan sabdamu dengan sebaik-baiknya. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Daniel pasal 6 ayat 11 yang akan menjadi dasar untuk renungan kita hari ini. Tertulis demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Dan tema untuk renungan saat ini adalah kehidupan doa. Saudara-saudara sudah berdoa hari ini? Mungkin saudara-saudara merasa aneh dengan pertanyaan ini, kok ditanya sudah berdoa? Ya pasti sudahlah. Saudara-saudara tidak usah merasa aneh dengan pertanyaan ini. Anggap saja sebagai pengingat. Barangkali ada di antara saudara yang ternyata belum berdoa atau belum sempat berdoa. Sebab begini, ada orang yang berdoa kepada Tuhan ketika ia mengalami kehidupan yang berat, bahkan menjadi sangat tekun berdoa. Namun lupa berdoa ketika kehidupannya berjalan lancar dan baik kembali. Sebaliknya, ada orang yang tekun berdoa kepada Tuhan dengan penuh syukur ketika kehidupannya berjalan lancar dan jauh dari masalah, tetapi tidak lagi berdoa, bahkan meninggalkan Tuhan ketika kehidupannya terjadi banyak masalah dan menjadi berat. Malah ada juga orang yang dalam keadaan apapun sama sekali tidak pernah lagi berdoa. Semuanya tadi, saudara-saudara, merupakan contoh mengenai orang yang tidak menghidupi doa, tidak menjadikan doa sebagai bagian yang sudah menyatu dengan hidupnya. Doa mereka sangat dipengaruhi oleh keadaan yang sedang mereka alami. Apalagi mereka yang sudah sama sekali tidak berdoa. Padahal mestinya tidak begitu. Karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Terhubungnya manusia dengan sang sumber hidupnya. Terhubungnya kita dengan sang sumber hidup kita. Bahkan doa disebut sebagai nafasnya orang beriman. Itu artinya doa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia, dari hidup kita. Seperti manusia yang tidak bisa dipisahkan dari nafasnya. Karena kalau sampai terpisah dari nafasnya, berarti mati. Kali ini saya mengajak saudara-saudara sekalian memperhatikan seorang tokoh Alkitab bernama Daniel terkait dengan kehidupan doanya. Kitab Daniel pasal 6 ayat 11 tadi hendak menegaskan hal ini. Ayat tadi dilatar belakangi oleh keiri hatian para pejabat tinggi dan wakil-wakil Raja Darius terhadap Daniel, sehingga mereka menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Namun sekeras apapun usaha mereka tetap tidak dapat menemukan kesalahan pada diri Daniel untuk dijadikan dasar menjatuhkannya. Akhirnya dengan tetap membawa rencana jahat
untuk Daniel, mereka pun sepakat mendatangi Raja Darius serta berusaha agar raja mau mengeluarkan ketetapan dan larangan yang isinya menyebutkan bahwa setiap orang yang dalam waktu 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa, salah satu Allah, atau manusia, kecuali kepada raja, maka akan dilemparkan ke gua singa. Mengapa mereka meminta raja membuat ketetapan seperti itu? Karena mereka melihat Daniel adalah orang yang sangat setia beribadah kepada Tuhan. Sehingga kalau raja menyetujui permintaan mereka tersebut, maka akan terbuka lebar kesempatan bagi mereka untuk menangkap dan menyingkirkan Daniel. Dan ternyata upaya mereka berhasil, karena akhirnya raja setuju membuat ketetapan dan mengeluarkan surat perintah. Lalu bagaimana sikap Daniel setelah mengetahui hal itu? Ayat yang kita baca tadi mengisahkan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Dari ayat ini, saudara-saudara, kita mengetahui dan bisa belajar setidaknya 3 hal. Pertama, dalam situasi terancam, Daniel tahu kepada siapa dia harus datang, yaitu kepada Allah. Lalu yang kedua, sekalipun Daniel dalam situasi terancam, karena menghadapi masalah besar yang bahkan mengancam jiwanya, ia tetap berdoa dan memuji Allah. Dan yang ketiga, rupanya Daniel mendekat kepada Tuhan tidak hanya ketika ada masalah saja. Dalam situasi biasa, di kehidupannya sehari-hari, ketika semuanya berjalan lancar, dalam kehidupan yang baik dan tidak ada masalah apapun, ia juga berdoa. 4 kata terakhir dari ayat tadi, kitab Daniel pasal 6 ayat 11, memberikan keterangan yang sangat jelas tentang hal ini. 4 kata itu berbunyi, seperti yang biasa dilakukannya. Artinya, berdoa dan juga memuji Tuhan rupanya sudah menjadi kebiasaan hidup Daniel, sudah menyatu, sudah menjadi nafasnya. Oleh karena itulah, dalam segala keadaan, kehidupan doanya tidak tergoyahkan. Dan begitulah seharusnya kehidupan doa kita. Kembali lagi pada pertanyaan, sudahkah hari ini saudara berdoa? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah diingatkan mengenai kehidupan doa kami. Jika kehidupan doa kami belum seperti yang Tuhan inginkan atau belum seperti Daniel, tolong kami untuk dapat memiliki kehidupan doa yang baik. Tolong kami untuk dapat belajar dari Daniel, untuk terus terhubung dan dekat dengan Tuhan dalam segala keadaan kami. Dan jika kami sudah memiliki kehidupan doa yang baik, tolong kami untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkannya, agar semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Jangan sampai lupa bernafas. Tetaplah berdoa. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.